Perkenalkan, nama saya Nelwan Nenggolan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Medan, kelas 02, bimbingan konseling. Terima kasih. Ya, nak. Silakan masuk. Oke, selamat siang, nak. Siang, Pak. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Oke. Konseling individual itu salah satu layanan dari guru BK kepada peserta didik yang membantu peserta didik memberikan solusi atas masalah pribadi yang dialami, termasuk kamu sendiri hari ini, ya. Iya, Pak. Kamu udah masuk ke ruang BK ini karena ada masalah, benar kan? Iya, Pak. Karena ada yang perlu diceritakan, perlu dikonsultasikan sama Bapak. Nah, jadi di konseling individual itu juga ada rahasia asasnya. Asas rahasia maksudnya seperti ini. Asas rahasia itu segala permasalahan yang kamu ungkapkan di ruangan ini sebisa mungkin dan sedapat mungkin, baik itu masalah pribadi, kekuranganmu, kelemahanmu, atau masalah apapun itu, tidak akan diketahui oleh orang lain selain kita berdua. Ya, paham ya? Paham, Pak. Kemudian selain asas kerahasiaan, ada juga asas keterbukaan. Asas keterbukaannya ini, apabila ada yang kamu sampaikan, ada yang kamu ceritakan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi. Misalnya apa yang mau kamu ungkapkan, boleh ungkapkan saja, jangan ditutup-tutupi. Itu asas keterbukaannya, nak. Bisa ya? Bisa, Pak. Jadi di konseling individual ini bolehlah kamu ceritakan permasalahan yang ingin kamu konsultasikan sama Bapak. Kira-kira masalah apa yang ingin kamu sampaikan sama Bapak? Jadi, terima kasih, Pak. Masalah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebagai guru BK, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini saya memiliki permasalahan, yaitu cara menentukan cita-cita, Pak. Jadi selama ini saya memiliki persoalan-persoalan mengenai masa depan. Jadi selama ini saya ingin menjadi guru dan juga menjadi bagian pelayaran. Dalam hal ini, Pak, saya agak bingung apakah saya bisa jadi guru, apakah saya mau jadi pelayaran. Itu yang membuat saya bingung. Jadi dalam hal menentukan cita-cita ini, Pak, sebenarnya agak butuh proses perubahan-perubahan, Pak. Banyak perubahan dari SD, SMP, dan SMA, Pak. Waktu SD apa sebenarnya cita-cita? Kalau dari SD, Pak, saya lebih menonjol ke tentara, Pak. Tentara ya? Tentara. Kenapa kau pengen tentara waktu SD? Apa penyebabnya, coba? Pas SD itu di televisi saya muncul namanya film tentara, dan di lingkungan juga sering kedatangan tentara. Jadi saya berkeinginan untuk mengabdi terhadap negara. Jadi makanya ada niat ingin jadi tentara. Jadi setelah SD tentara, masuk ke SMP. Kalau SMP apa yang cita-cita? Masih tetap jadi alat sipil negara, jadi tentara kan. Saya berkeinginan sekali untuk jadi tentara. Jadi nggak ada perubahan sampai di situ, Pak.
Oh gitu ya. Jadi di SD cita-cita pengen tentara karena sering melihat tentara gitu. Di SMP juga pengen tentara tapi tetap bertahan jadi tentara. Di SMA Itu nah perubahannya persoalannya sekarang. ah, Saya agak bingung karena ada berbagai faktor yang tidak mendukung. Misalnya fisik, saya tidak memiliki tinggi badan yang masih tidak sesuai persyaratan untuk masuk ke calon tentara. atau seleksi, Pak. Soalnya kalau calon tentara itu seleksinya 165 ya. Sekarang saya nggak sampai 160 lah. 160. Jadi di sisi lain eh, faktor fisik lain itu mengenai kaki dan postur-postur tubuh yang tidak mendukung. Jadi eh, saya mulai berubah lagi Oh karena jadi hal tersebut. gara-gara setelah masuk SMA kamu sadar apa kelemahanmu seperti itu ya? Iya, Pak. Kira-kira setelah SMA apa yang kamu peroleh? Apa yang kamu ketahui tentang kelemahanmu sendiri? Kalau kita tentang kelemahan sendiri, Pak, Kelemahan dari fisik lah misalnya. fisik banyak, Pak. Misalnya postur kaki tidak berbentuk O, dan itu tidak diperbolehkan dalam seleksi tentara. Makanya dan tinggi badan juga tidak mendukung, Pak. Jadi makanya mulai dari saya searching di berbagai sumber, saya mulai berubah pola pikir saya. Ya udahlah, jangan jadi tentara, jadi pelayaran atau jadi guru, biar jangan terfokus pada tentara. Soalnya ada berbagai hal yang tidak mendukung. Jadi gara-gara kamu sudah tahu kelemahanmu, sudah tahu kekuranganmu, misalnya kaki yang berbentuk O gitu ya. Terus tinggi juga yang kurang ya, Iya, Pak. 160 lah. 160. Jadi jelas lah ya, tidak bisa jadi tentara. Jadi setelah SMA, kenapa jadi berubah jadi guru atau jadi pelayaran? Apa yang menyebabkan lari ke situ? Ya, itu tadi, Pak, karena berbagai faktor tadi kan. Jadi saya mengambil keputusan yang lain, kalau nggak jadi guru jadi pelayaran. Iya. Sekolah di pelayaran ya. Oke. Bagaimana dengan kondisi keluarga orang tua lah dulu? Bagaimana dengan orang tua? Apakah mendukung atau saudara atau abang mendukung nggak? Kalau masalah keluarga, Pak, nggak mendukung sih, Pak. Soalnya di keluarga kami taraf ekonominya itu sangat rendah, dan khususnya pendapatan, Pak, nggak sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan di keluarga kami pendapatannya satu bulan itu udah lumayan 1 juta satu bulan, dan pengeluarannya agak tinggi, Pak. Besar ya biaya hidup. Biaya Soalnya hidup kami dalam keluarga. bersaudara di rumah ada 7 orang, jadi lumayan juga kebutuhannya kan. 7 orang ya. 7 orang. Berarti yang 7 itu biaya hidupnya dipenuhi dengan yang 1 juta itu seperti itu. Iya, Pak, makanya mau kayak gitu loh, memiliki kekurangan. Nggak cukup ya? Iya, Pak. Iya. Ada nggak saudaramu, Pak apa atau abangmu yang sudah merantau atau kerja? Kalau orang abang yang bekerja 2 orang sih, Pak. Cuman yang satu masih dalam pengangguran, nggak terlalu kali kerjanya, nggak terlalu lancar. Cuman yang satunya lancar, cuman karena dulu faktor covid kan, jadi agak terhambat-hambat khususnya di koperasi. Jadi adanya kekurangan minat bagi nasabahnya untuk meminjam, Pak. Jadi sumber bantuan dari abang itu juga agak kurang. Misalnya dalam 1 bulan itu dia hanya mengirim 500.000, bahkan kalau kesasar nggak dikirimnya, cuma dikasih tahu aja. Nah, Kalau bulan ini saya tidak mengirim iya. itu. Berarti termasuk ekonomi yang kurang mampu ya. Tapi cita-cita ada. Bapak tahu kalau kamu itu memang juara, baik juara di kelas
Ya, tapi memang segala sesuatu harus dibawa dengan doa. Ya. Iya. Jangan jadi kekurangan itu menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Ada aja nanti caranya itu, ada aja nanti jalannya itu kalau kita tetap berusaha. Kalau sekarang kamu bilang punya cita-cita mau jadi guru atau jadi pelayaran, nah, apa yang memotivasi kamu mau jadi guru? Yang memotivasi dirimu sendiri mau jadi guru? Nah, yang menjadi hal yang memotivasi saya Pak berdasarkan keadaan orang tua Pak, karena orang tua di rumah tidak lagi bisa kerja dan udah nggak bisa lagi sekuat kayak dulu. Soalnya bapak agak mengalami cacat fisik dan mama juga pernah terkena sakit stroke. Jadi yang mencari kebutuhan di rumah itu nggak lagi seperti dulu pas mereka kuat-kuat kan, pas mereka sehat. Jadi sekarang saya termotivasi untuk lebih ke depannya untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami Pak. Makanya saya mengambil keputusan kemarin itu saya mau jadi guru atau enggak pelayaran. Saya memiliki dua pilihan. Jadi di sini saya mohon kepada Bapak nanti agar Bapak memberikan solusi atau apa yang lebih tepat saya pilih di antara kedua ini. Setelah kamu sampaikan mau jadi guru, sebenarnya guru itu nggak besar loh penghasilannya, kecil penghasilannya. Nah, seperti bapak lainnya ditempatkan di sekolah daerah terpencil, jauh dari keluarga seperti itu. Terus kalau nanti suatu saat kamu menjadi guru, kamu maunya bertugas di mana? Ceritakan lebih. Nah, jadi ini Pak, saya mau ketika Tuhan berkenan menjadikan saya sebagai guru, saya ingin mengabdi di daerah ini aja, biar ada apa gunanya untuk masyarakat di lingkungan, khususnya di Nias ini, khususnya di Batu Muzai Pak. Jadi kalau nanti suatu saat jadi guru, kembali ke kampung halaman, mengabdi di kampung, pilihanmu SMA kita Iya sih. atau ada yang lain? Enggak. Nah, berarti kembali ke kampung, mengabdi di sekolah ini ya. Nah, terus tadi udah guru, sekarang pilihan yang kedua itu jadi pelayaran. Apa yang memotivasi kamu untuk sekolah di pelayaran? Menurut saya upaya juga itu lumayan besar. Nah, ada pernah searching seperti itu ya, mengenai honor di sekolah di apa setelah tak lulus dari pelayaran? Pernah lihat baca-baca? Enggak juga sih. Karena seperti ini Bapak sampaikan ya, kalau sekolah pelayaran itu bisa dikatakan biayanya itu besar biaya sekolah pelayaran. Dan memang dinasnya bagus, waktu perkuliahan dinasnya bagus, keren, tapi biayanya juga besar. Seperti yang kamu sampaikan tadi, nah, kebetulan ekonomi orang tua juga masih kurang ya. Jadi karena kurang mampu orang tua, bagaimanalah solusi dari dirimu sendiri? Dari dirimu sendiri dulu untuk meraih cita-citamu, karena kamu udah tahu ekonomi orang tua kurang mampu. Dari dirimu sendiri dulu bagaimana? Solusi dari saya Pak, setelah Bapak memberitahu bahwa di pelayaran itu biaya pendidikannya mahal. Ya, Jadi karena keadaan ekonomi keluarga juga rendah, jadi saya mau mengambil di bidang pendidikan aja, khususnya guru. Nah, cara saya Pak, nanti kalau setelah bisa kuliah itu saya ambil prinsip kuliah sambil kerja Pak. Kuliah sambil kerja. kuliah sambil kerja ya. Tapi kuliah sambil kerja capek, Bro.
apa sih Pak? Gitu ya. Jadi Ya. udah siap ya. Udah Pak. Karena harus tahu diri juga sih. Iya. Ya, kalau memang mau meraih cita-cita, semua pekerjaan yang halal, yang baik, yang bisa membantu ekonomi, yang bisa membantu perkuliahan dikerjakan. Jangan bawa gengsi, apalagi kita dari kampung, ya. Iya Pak. Apalagi kita dari kampung harus sadar diri lah, Harus tahu diri. tahu diri gitu ya. Nah, setelah keputusanmu mau jadi guru, mau jurusan apalah yang kamu ambil? Jurusan yang saya ambil Pak, ya, mulai dari kemarin saya ingin jadi guru, Ya. saya mengambil di bidang pendidikan olahraga Pak. PJOK. PJOK Pak. PJOK ada dua loh, ada pendidikan rekreasi dan ada kepelatihan. Kalau yang kamu pilih maunya yang mana? Yang kepelatihan Pak. Pelatihan ya. Kalau misalnya di PJOK udah kamu putuskan mau jadi guru olahraga, mau jadi kepelatihan, rencanamu mengambil universitas di mana? Kalau rencana sih Pak di Universitas Medan aja, biar dekat. Di Medan ya. Ya. Yang di Unimed ya. Iya. Yang di Unimed ada saudara di sana. Ada Pak. Ada. Jadi nanti kalau udah ke sana biaya kontrakannya juga bisa membantu. Jadi karena ada saudara di sana, jadi nanti kos-kosannya, kontrakannya bisa gabung ya. Nah iya Pak. Nah, kira-kira siapa di sana? Ada abang sih. Ada abang. Berarti abang yang dua tadi tinggal di Medan. Enggak, yang satunya di Siantar. Satu di Siantar, satu di Medan. Oh, jadi ya bulat ya keputusanmu ke Medan. Kenapa tidak jadi guru BK? Hah? Nah, nggak mau aja, bukan nggak mau sih Pak, cuman pernah ada niat ke situ. Guru BK enak loh. Soalnya saya juga sukanya olahraga sih, Oh. khususnya di bagian silat. Kalau guru BK Bapak kasih tahu sedikit. Guru BK itu enaknya datang, duduk, paling ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus kalau ada siswa yang apa seperti itu, kan bisa kamu lihat sendiri Bapak sendiri. Iya sih. Jarang masuk ke kelas. Iya. Tetapi bukan itu intinya. Di BK itu ada 4 layanan. Itu yang harus dikerjakan oleh guru BK di sekolah. Ada klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individual. Seperti yang kita lakukan sekarang, konseling individual ya. Jadi setelah kamu kamu putuskan mau jadi guru olahraga, kira-kira kamu sanggup nggak menjalaninya nanti? Karena kalau kuliah sambil kerja capek. Ya mau gimana lagi kan Pak, harus disanggupin aja. Walaupun bisa nanti itu lelah pasti ada. Tapi harus semangat demi untuk mencapai cita-cita kan. Memang harus seperti itu, apalagi masih muda ya. Iya Pak. Masih boleh muda, putus asa gitu. fighting spiritnya harus tinggi, harus kuat. Jadi tetap harus bawa berdoa seperti itu. Terus sebenarnya ada untuk membantu biaya perkuliahan suatu saat, ada yang namanya KIP kuliah. Iya. Kalau di SMA ini kamu dapat KIP? Enggak sih Pak. Enggak dapat. Tapi kartu pernah dapat enggak? Kartu Pernah. KIP. Pernah. Itu kartu KIP-nya masih ada. Masih ada Pak. Dari kelas berapa ada itu? Dari kelas 3 SD. 3 SD. SMP enggak dapat? Enggak. Kelas berapa? Kalau enggak salah kelas 4 SD lah. Mulai dapat beasiswanya. KIP ya. Cuman kemarin nggak ada kartunya. Nah, baru sampai di kelas 6 SD kalau nggak salah barulah mulai adanya dibagikan kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ya. Nah, di SMP pernah dapat KIP? Pernah Pak, 3 tahun berturut-turut. Dapat KIP ya. Cuman di SMA ini enggak.
sebenarnya masih bisa diaktifkan si kartu KIP. Dan ya gimana kita bilang, harus banyak berdoa. Berdoanya seperti ini, kartu KIP itu bisa nanti diubah jadi KIP kuliah namanya. Jadi bisa nanti ubah jadi KIP kuliah, jadi bisa membantu biaya perkuliahan nanti. Mudah-mudahan lulus ke Unimed. Amin. Ya. Iya Pak. Nah, setelah lulus nanti baru bisa KIP-nya itu digunakan kembali dan merubah menjadi KIP kuliah. Ya. Terus bagaimana dengan orang tua? Apakah ini keluhanmu ini sudah kamu sampaikan sama orang tua? Kalau keluhan ini Pak udah lama sih saya sampaikan semenjak kelas 11 SMA ini kemarin. Jadi saya udah sharing-sharing sama mereka. Pak, saya ingin melanjutkan kuliah nanti dan saya mengambil jurusan bagian olahraga, bagian kepelatihan. Nah, yang mereka bilang, Pak, kalau dari kami nak nggak ada dukungan, 100% nggak ada. Misalkan kamu berpikir dan berusaha sendirilah. Soalnya jangan pernah kamu harapkan bantuan dari kami, karena kami nggak bisa lagi membantu untuk mengkuliahkan kamu. Jawabannya ya. Tapi kamu nggak patah semangat kan? Enggak Pak. Benar kan? Walaupun orang tua menyampaikan seperti itu, karena orang tua juga tahu kondisinya, tahu keadaannya. Bapak tahu kamu lumayan pintar, lumayan bisa di dalam kelas gitu, belajarnya juga kuat. Cuman karena faktor ekonomi tadi ya yang menghalangi untuk meraih cita-citamu. Lagi sekarang guru olahraga. Dan harapan Bapak, cita-citamu menjadi guru olahraga itu lulus ke Unimed, jadi sarjana, bisa jadi guru olahraga, dan mengabdi di SMA Negeri 1 Bulumunjul. Ya, bisa ya, bisa lakukan ya. Bisa Pak, siapa? Kalau suatu saat pun biaya ekonomi, biaya pas kuliah, biaya kurang, boleh lakukan kuliah sambil kerja. Ya, jangan malu. Kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pekerjaan yang mengganggu orang, jangan pernah malu. Ya, Iya Pak. karena kita harus tahu diri. Ya, bisa ya? Iya Pak. Oke. Setelah kamu masuk ke ruangan ini, bagaimana kesimpulan yang kamu peroleh atau refleksi dari dirimu sendiri? Refleksi dari diri saya apa atau kesimpulan setelah saya memasuki ruangan ini dan melakukan konsultasi sama Bapak, jadi saya merasa lebih tenang lagi karena saya bisa menentukan mana yang lebih tepat untuk melanjutkan atau cita-cita ke depannya. Jadi saya udah ambil keputusan sekarang saya ingin jadi guru khususnya di bidang olahraga, lebih terkhususnya kepelatihan. Jadi sebelum saya ke ruangan Bapak, saya merasa udah nggak bisa lagi menentukan gitu. Jadi setelah Bapak memberikan pemahaman berbagai masukan-masukan yang lebih membangun, saya lebih tenang lagi Pak. Berarti setelah masuk ke ruangan ini ketemu dengan Bapak, adalah pencerahan gitu ya. Ada pencerahan buat dirimu untuk menentukan pilihanmu nanti, untuk menentukan cita-citamu seperti itu ya. Ada solusi, adalah tambahan beban pikiran itu berkurang ya. Oke. Nanti bulan-bulan 1 ada yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi. Yang diseleksi adalah nilai rapor. Nilai rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 di SMA. Jadi nanti kalau kamu mau ikut seleksi itu, persiapkan nilai-nilaimu, rapormu, terus kartu KIP-nya Ada juga. harus ada karena kita upload nanti itu kartu KIP-nya.
biar bisa mengikuti SNPTN ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Silakan. Apa yang mau kamu tanyakan sama Bapak? Jadi Kira-kira bagaimana? menurut Bapak, ketika saya mengambil PJOK itu apa aja syarat-syaratnya? Ya, syaratnya kalau mengambil PJOK itu fisik dulu. Fisik ya, Nah, harus kuat. fisik harus kuat. Terus keahlian. Keahlian misalnya bisa bela diri, ya, karena membutuhkan fisik juga. Pencak silat, taekwondo, lari terutama. Seperti itu. Menurut kamu sanggup gak melakukan hal-hal seperti itu? Ya, sanggup sih. Sanggup. Sanggup. Untuk sekarang ini apa yang menjadi keahlian dalam diri? Dalam posisi sekarang ini Pak, saya lebih memilih kalian khususnya dengan silat. Pencak silat. Jadi udah ikut kurang lebih 5 tahun gitu, 5 tahun belajar jadi silat. 5 tahun. Udah 5 tahun 5 ikut tahun. apa? Perguruan silat. Iya Pak, Udah lama ya? lama Pak. Oh, baru tahu Bapak. 5 Ada- tahun berarti dalam 5 tahun ini latihan silat seperti itu. Pernah vakum pas COVID kemarin, vakum. Ya, tidak ada latihannya. Tapi sekarang kan Sudah COVID lagi, aktif lagi ya. Oh, jadi keahlian yang kamu miliki sekarang adalah pencak silat ya? Khususnya di nama pencak silatnya Pak, berisi diri. Perisai diri. Oh, jadi karena keahlianmu sudah ada seperti itu, jadi makanya kamu ngambil jurusan olahraga. Iya Pak, pelatihan. biar lebih mendalam lagi nanti kan. Kemudian di PJOK itu belajar pencak silat kan. Jadi biar ada penyemangat. Bagus. Berarti nanti kalau suatu saat jadi guru PJOK bisa jadi pelatih pencak silat seperti ya. Bisa buka perguruan, punya siswa, punya penghasilan tambahan selain jadi guru olahraga di sekolah ya. Iya Pak. Soalnya juga di sekolah gitu kan ada yang namanya OBSM. Jadi selama ini saya karena COVID jarang dilakukan. Jadi ketika saya jadi guru PJOK nanti khususnya kepelatihan Pak, saya ingin mengembangkan bakat-bakat peserta di kedepannya nanti, khususnya bidang olahraga yang khususnya pencak silat, di mana kegiatan itu khususnya di O2SN Pak, organisasi olahraga kan. Jadi ada diselenggarakan namanya pencak silat. Jadi bisa di tingkat nasional bahkan di internasional juga Pak. Berarti sebelum kamu pilih PJOK berarti udah kamu pikirkan apa yang bisa kamu lakukan nanti ya. Iya Pak. Tapi nanti kan kalau balik ke sekolah kita ini otomatis yang menjadi muridku nanti adalah anak muda kampung sini, anak muda yang di Botomujoi seperti itu ya. Iya Pak. Bagus, nggak apa-apa. Itu termasuk tujuan mulia sih. Jadi mengabdi ke kampung, mengembangkan pencak silat di kampung sendiri. Karena khususnya di Botomuse ini Pak, bagian olahraga itu menurut saya sendiri, menurut hasil observasi saya sendiri udah menurun gitu. Menurunnya Gak ada minat bagi apa. Mungkin disebabkan beberapa faktor, misalnya fasilitasnya, pelatihannya nggak ada, yang melatih juga nggak nggak ada, ada gitu. tempat juga sih. Nggak ada. Nanti kan kalau misalnya udah jadi guru olahraga sini, Ya. bisa sekolah kita ini digunakan ya kan? Ya. Iyalah, nggak apa-apa itu, bagus itu. Tujuan mulia juga itu. Jadi setelah kita berbincang-bincang seperti ini, apa yang kamu peroleh? Inti dari apa yang kita bicarakan, intinya aja. Pak, bisa menentukan cita-cita ke depannya Pak. Bisa menentukan. Nggak bingung lagi gitu. Jadi sekarang nggak bingung lagi ya? Iya. Karena nggak bingung lagi berarti untuk sekolah pelayaran di cancel. Cancel. Nggak jadi. Soalnya mikirin keluarga juga sih. Iya. Biayanya juga pendidikan itu kayak orang-orang kaya namanya, harus pakaiannya juga agak mewah gitu. Iya. Agak mewah memang, biayanya juga besar Iya. untuk pelayaran. Ya. Iya. Berarti
pelayaran sudah di cancel. Nah, diputuskan mau jadi guru olahraga. Terus jadi kuliah di Unimed biar dekat karena ada saudara di sana ya. Jadi semua itu intinya kamu harus bawa dalam doa. Kita religius kita harus kita tingkatkan. Harus lebih kuat ya. Bawa dalam doa. Kalau sudah kita bawa dalam doa, ada aja nanti jalan yang membantu kita untuk menyelesaikan studi lanjut. Ya, bisa ya? Bisa Pak. Oke. Jadi ada lagi yang mau kamu tanya sama Bapak sebelum kita tutup konseling individual ini? Jadi saya mau menanyakan lagi Pak soal bagaimana jika nanti suatu saat saya jadi guru itu apa yang harus saya yang lebih baik untuk dilakukan gitu menurut Bapak? Yang baik dilakukan Sebagai seorang guru itu ya, guru itu kan ditiru. Jadi segala sikap, tingkah laku, perbuatan harus dijaga. Baik itu cara kita berbicara dengan orang lain harus kita jaga, tidak boleh asal ceplos asal berkata kasar seperti itu. Karena namanya guru ya harus jadi teladan gitu. Jadi teladan. Oh, iya, Pak. Bukan hanya teladan di sekolah, teladan juga di kampung, teladan juga di masyarakat. Jadi nanti suatu saat kalau udah jadi guru kembali ke sini jangan mempermalukan diri sendiri. Ya, bisa ya? Bisa Pak. Jadi ada lagi yang mau kamu sampaikan atau sudah selesai? Udah Pak, ada lagi. Jadi puas ya? Puas Pak. Puas. Jadi keputusan juga tidak bingung lagi ya. Baiklah, karena sudah diambil keputusan, sudah ditetapkan jadi guru olahraga, kembali ke desa ini, ke kampung ini, tidak ada kebingungan lagi ya. Oke. Baiklah, karena udah selesai, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa karena tadi sudah dimulai dengan doa, kita tutup juga dengan doa ya. Saya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Engkau berkati kami Bapak sampai pada detik ini, di mana kami telah melakukan konseling individual terhadap peserta didik kami. Oleh karena itu Bapak, berikanlah rezeki untuk membantu dia dalam melanjutkan perkuliahannya dan juga kesehatan agar dia dapat melakukan dan mengharapkan cita-citanya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Oke.